Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Pemusnahan tersebut berlangsung di instalasi karantina hewan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Koya Barat. Untuk apa alasan dari pemusnahan ini, Tribuners sudah terhubung bersama kami, rekan Aldi Bimantara, reporter dari Tribun Papua yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Papua, dilaporkan ini dalam mengantisipasi serangan hama, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Pantauan kami, para awak media, termasuk kami, tribunpapua.com, pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, pemusnahan tersebut berlangsung di instalasi karantina hewan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara bersama kami, para awak media, Kepala Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Muhlis Natsir, menyampaikan bahwa pihaknya memang melakukan rutinitas wajib begitu, yakni tindakan pemusnahan media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Dan Muhlis juga menyebutkan bahwa media pembawa tersebut merupakan hasil penahanan selama kegiatan pengawasan rutin dari periode Mei hingga Juli 2022 ini. Dea dan juga Tribuners, dapat kami informasikan juga bahwa seluruh media yang ditahan karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen dari negara atau daerah asal ini memang telah dimusnahkan begitu. Disampaikannya pula hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, yakni juga media pembawa yang tidak melengkapi persyaratan sehingga tidak dapat dijamin kesehatannya dan berisiko tinggi menyebarkan penyakit. Oleh karena itu memang harus dimusnahkan begitu. Dan pihaknya juga menyampaikan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bukti komitmen dari Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura dalam pengawasan terhadap pemasukan media pembawa. Dan ini Muhlis juga menyampaikan bahwa gagalnya pemasukan komoditas sebagai pembawa media HPHK dan OPTK ini juga sebagai wujud implementasi pertanian kerjasama begitu ya dengan Balai Karantina Pertanian dan juga Polri, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta BBKSDA Provinsi Papua. Dan ini nilainya tak tanggung-tanggung Dea dan juga Tribuners. Nilai pemusnahan ini sekitar total 200 juta rupiah, dan walaupun memang nominalnya ini terbilang sedikit untuk kategori ini, namun jika penyakitnya ini merebak di Papua, dampak ekonominya bernilai sangat besar begitu. Untuk itu memang sangat penting dan juga urgent untuk dimusnahkan. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa pemusnahan barang ataupun komoditas ini juga dilakukan dengan cara dibakar dalam kesempatan itu, dan dapat diketahui Dea dan juga Tribuners, kegiatan pemusnahan ini disaksikan juga oleh perwakilan KSOP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua, Satro Lantamal 10, Kepala Sektor Pelabuhan Laut Jayapura, Pelni, dan masyarakat Kampung Koyakoso di Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Dia demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Jayapura, Papua terkait dengan antisipasi serangan hama di mana Balai Karantina Pertanian Jayapura memusnahkan komoditas senilai 200 juta rupiah. Jurnalis tribunpapua.com Aldi Bimantara melaporkan, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, Muhlis Natsir. Berikut liputannya. Kemudian kalau dia melalui bandara, laporlah ke pejabat karantina di bandara. Kita ada beberapa wilayah kerja ya, ada Bandara Sentani, ada Pelabuhan Laut Jayapura, ada PLBN, SCO, kemudian kantor pos, dan yang paling jauh adalah Bandara Wamena. Nah, perlu kami sampaikan juga terkait update terkini penyakit mulut dan kuku, bahwa kita telah melakukan mitigasi risiko terkait pemasangan karpet desinfektan di beberapa bandara dan pelabuhan ya, yang saya sebutkan tadi, di Bandara Sentani, baik di kedatangan maupun di keberangkatan maupun di VIP ya. Kemudian di Bandara Wamena ya, juga di kedatangan ya. Kemudian di Pelabuhan Laut Jayapura, PLBN SCO ya, perbatasan antara Indonesia dan PNG. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.